Seberapa yakin Anda akan keaslian berbagai produk kesehatan yang dijual bebas di tanah air? Alat paling vital di tubuh kita adalah jantung, bukan? Obat jantung pun juga dipalsu, Mbak Ahmad. Di laboratorium farmasi kepolisian, sejumlah produk kesehatan yang mengklaim berbahan alami ternyata berisi bahan kimia. Jamu yang palsu tadi dengan bahan kimia obat itu segaris dengan hasilnya. Itu berarti dia mengandung bahan kimia obat. 1/5 obat yang ada di negara ini ternyata palsu. Saya Amanda Falani. Saya Valdia Baraputri. Saya Lori Singer. Saya Najwa Shihab. Dan saya Putra Nababan. 3 topik tadi akan hadir dalam 360 hari ini. Peredaran obat dan kosmetika palsu di Indonesia sudah pada tahap yang mengerikan. Penelusuran Amanda Falani mengungkapkan berbagai hal yang menyebabkan barang-barang berbahaya ini begitu bebas beredar di tanah air, bahkan dalam jumlah yang semakin besar. Kondisi yang memprihatinkan ini tak terlepas dari harga barang yang murah, juga pola pikir masyarakat Indonesia yang menyukai hasil serba instan. Bahkan, Amanda juga menemukan jenis makanan yang berbahaya, tapi bebas beredar dan disukai masyarakat. Serbuk yang sama, nah itu diisi dengan berbagai macam kemasan. Kemasannya itu dengan kaset yang berbeda-beda. Kaset berbeda-beda. Berbeda-beda. Namun isinya sama. Isinya sama. Nah kemudian habis gitu dikasih hologram. Untuk bisa meyakinkan konsumen ya? Iya. Dus berisi jamu-jamu palsu yang ditunjukkan Kepala Bagian Farmasi Kepolisian Kombes Pol Syamsur Rizul ini disita dari sebuah pabrik di Jakarta Utara setahun lalu. 12 karton, nah kemudian isinya. Pabrik ini mengedarkan berbagai produk obat dan jamu palsu ke beberapa pulau, dari Jawa hingga Kalimantan. Bukan satu kali penyitaan seperti ini dilakukan. Pada April lalu, Badan POM menggerebek industri gelap obat tradisional di Tangerang. Tapi, obat dan jamu palsu di tanah air tak juga menghilang. Seberapa genting sih peredaran obat palsu atau ilegal yang ada di masyarakat Indonesia? Waduh, luar biasa sekali Mbak Amanda. Ya, ini kalau kita lihat trennya dari tahun ke tahun itu meningkat terus. Masalah ini sudah sampai tahap yang sangat kontingensi. Alat paling vital di tubuh kita adalah jantung, bukan? Obat jantung pun juga dipalsu, Mbak Amanda. Bukan main, kan? Tempat yang paling sering dituding sebagai pusat perdagangan obat palsu adalah toko-toko obat seperti yang saya datangi ini. Di Jakarta, tempat ini terkenal menjual berbagai jenis obat dengan harga miring. Ratusan toko obat yang disebut apotek rakyat menawarkan hampir semua golongan obat. Kalau dihitung omset ya, ya hampir mungkin dalam satu hari bisa 1 miliar kali ya. Satu hari 1 miliar? Iya. Oke, itu menunjukkan betapa tingginya permintaan masyarakat ya terhadap alternatif obat yang lebih murah. Ya, karena di sini juga kita di samping membantu masyarakat yang lemah, mereka kan tidak mampu beli di apotek, ya kan? Tidak mampu beli di apotek, dengan harga mahal dia bisa membeli di sini. Alfredi adalah pemilik salah satu toko obat yang juga anggota himpunan pedagang farmasi. Ia menjamin obat-obat yang dijualnya adalah asli dan resmi. Mereka itu dapat dari perusahaan besar farmasi yang ada di Indonesia ini, gitu, yang mensup ke sini. Gitu. Kami tetap menjaga untuk supaya pedagang-pedagang kami tetap pada jalurnya, gitu, dan tidak supaya kalau ada pun itu ada oknum. Pengawasannya seperti apa, Pak? Ada yang menjual obat palsu seperti itu? Setiap 4 toko itu mempunyai 1 apoteker dan 1 asisten. Dan itu yang akan bertanggung jawab kepada setiap toko yang dia ini kan. Kami mencoba untuk membeli obat-obat di pasar-pasar itu, bebas itu ya. Nah, apakah di mana-mana? Ya, di mana-mana kita beli, ya. Nah, dalam rangka untuk membuat kita punya database ya, database. Dan sebagian besar memang positif. Ada sebagian juga yang negatif. Tak mudah membedakan obat palsu dan asli. Bahkan untuk seorang apoteker sekalipun. Perlu sebuah proses seperti yang dilakukan laboratorium farmasi kepolisian ini. Laras, staf pengawasan mutu farmasi kepolisian menunjukkan kepada saya salah satu ciri obat palsu. Kenapa bisa berubah warna ya, yang pil palsu ini? Jadi putih, yang sementara yang asli biru.
Jadi kalau misalkan memang dia itu jelek zat warnanya, kan kalau misalkan orang bikin obat palsu kan pasti mikir biaya gitu kan. Nah, pasti kan mikir zat warnanya itu udah makanya nggak usah banyak gitu, makanya dia jadi pudar. Cuman kan kalau yang asli ini dia salutnya itu masih warnanya bagus. Jadi dengan demikian apotek itu nggak bisa menentukan obat itu asli atau enggak. Paling tidak, memang sulit sekali untuk menentukan obat asli atau enggak itu sulit sekali, ya. Tapi paling tidak dia lihat dulu, ada enggak daftar Badan POM. Walaupun sebenarnya ada registrasi Badan POM itu tidak menjamin juga. Jadi kalau registrasi kita cek, dipalsukan. Registrasi dipalsukan juga. Kalau kita cek, ya, melalui langsung jalur ke link ke Badan POM, akan keluar nomor registrasinya. Padahal sebenarnya yang ini adalah palsu. Dari temuan farmasi kepolisian, tak sedikit jenis obat yang dipalsukan. Bahkan obat pengurang rasa sakit yang harganya relatif murah. Menghilangkan rasa sakit. Nah itu. Kemudian diabetes. Padahal diabetes itu adalah penyakit yang cukup tinggi di Indonesia ini. Berarti semakin tinggi demand atau permintaan obat itu, semakin banyak pula obat palsu yang dibuat. Betul sekali Mbak Manda. Jadi masalahnya adalah ya harga-harga obat kan cukup mahal. Sedangkan perekonomian masyarakat kita ini kan masih rendah. Sehingga demand terhadap obat-obat harga murah itu banyak sekali. Tak hanya obat, pemalsuan juga merajalela ke berbagai produk yang bisa mempengaruhi kesehatan tubuh. Terutama yang berhubungan dengan gaya hidup. Kalau ini kelihatan banget ya. Seperti temuan lembaga masyarakat anti pemalsuan yang dipimpin Widya Retna. Mungkin masyarakat enggan gitu atau